Berikut adalah beberapa alasan mengapa saya kemudian memilih Om Burhan, burung hantu, kita sebut nama itu sampai akhir ya. Tentu saja berdasarkan beberapa riset-riset yang telah saya ceritakan kemarin. Oke, saya kemudian awalnya bimbang mana yang harus saya pilih ABC, ABC, ABC. Bahkan saya kemarin sempat agak enak sama Om Burhan. Dan saya lumayan kurang serak awalnya sama yang saya pilih kali ini. Sampai-sampai saya buktikan sedikit. Coba lihat. Beliau ini nge-follow saya dari 2022. Dan gak saya fallback. Jujur gak saya fallback. Karena emang saya gak punya kepentingan juga. Lalu kemarin, di Bandara Juanda, Surabaya, saya sempat ketemu sama Om Burhan. Sholat bareng kita. Dan saya biasa aja ketemu sama beliau. Saya cuman gini, oh ada capres nih. Hek, pergi. Beneran saya gak minta foto sama sekali. Kenapa? Karena saya waktu itu bener-bener kayak hati saya condong ke sebelah. Lalu kemudian saya berusaha berangkat dari angka 0. Saya tidak ingin menggunakan penalaran a priori ya. Saya mau berangkat dari 0, saya pasang foto ketiga paslon itu, kemudian saya bandingkan visi misinya. Saya kemudian lihat dan bandingkan juga kesalahan-kesalahan beserta counternya. Mana yang betul-betul kesalahan sang capres, mana yang itu cuman kesalahan tapi sebenarnya bukan kesalahan tapi tampak terlihat seperti kesalahan hanya karena framing dari para media. Saya juga gak peduli dengan Fafifu, ucapan temen, even itu ucapan keluarga, even itu ucapan saudara saya gak peduli. Saya kemudian riset sendirian berjam-jam di kamar saya bandingkan itu semua dan akhirnya pilihan saya jatuh kepada Om Burhan. Dan ketahuilah ketika pilihan saya jatuh kepada Om Burhan itu bukan berarti saya mengkultuskan dia orang. Memang ada beberapa ucapan-ucapan dia menurut saya ngawur. Mohon maaf Om Burhan. Tapi saya tetap pilih dia, kenapa? Karena saya menyadari bahwa memang saya gak milih seorang yang betul-betul harus sempurna. Atau beberapa narasi kemarin yang jujur saya lumayan enak dengernya. Narasi Imam Mahdi, kemudian ada sampai fatwa wajib, kemudian sampai ada fatwa orang Islam harus pilih ini. Enggak, saya enak dengan pernyataan itu. Jujur saya enak. Saya mengakui saya dukung Om Burhan, tapi saya mengakui itu memang enak. Saya tahu teman-teman juga enak kan, tapi berusaha bela kan. Udah, kalau memang paslon yang Anda dukung itu salah, katakan salah. Kalau memang pendukung paslon kan itu salah, katakan salah. Kalau memang junjungan Anda itu melakukan sesuatu yang baik, jangan terlalu didewa-dewakan. Intinya jangan over, biasa-biasa saja. Kamu bisa kok dukung seseorang disertai mengakui kesalahannya. Bisa, jujur kamu bisa mendukung orang, tapi di lain sisi kamu mengakui kesalahan yang dia perbuat. Maka saya meminta kepada semua teman-teman di sini yang belum menentukan pilihan atau sudah menentukan pilihan tapi agak bimbang ke sana dan ke sini. Coba diam di kamar sendirian mulai dari angka 0. Kemanapun pilihan Anda, gak harus sama seperti saya. Terserah. Yang penting analisa aja dulu. Mari kita buat pemilu Februari ini sedamai mungkin. Sebagaimana ucapan Buya Yahya kemarin, junjung pilihanmu tanpa harus menjatuhkan lawanmu. Junjung pilihanmu tanpa harus menjatuhkan lawanmu. Hadza wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan. Bye-bye. Oh ya, saya takutnya kita nanti bakalan kena plot twist tuh. Dimana kita sekarang lagi berantem ngebelain junjungan kita. Taunya nanti mereka bareng tuh di kabinet. Tiba-tiba damai aja gitu kan. Kan kesel sendiri kita kalau misalnya sekarang berantem ngebela-belain mereka. Taunya mereka nanti temenan. Kan gitu kan? Jadi, santai saja. Hadza wallahu a'lam lagi. Kadam Siddiq, seorang influencer asal Madura, Jawa Timur, menegaskan dirinya menjatuhkan pilihan kepada calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada Pilpres 14 Februari 2024 mendatang. Pemilik akun TikTok dengan jumlah pengikut sebanyak 2,1 juta ini memberikan pencerahan tentang memilih presiden yang tepat agar tidak salah untuk memilih pemimpin rakyat pada Jumat 26 Januari 2024. Pada awal, para capres dan cawapres telah melakukan kampanye kepada masyarakat. Saya memutuskan untuk golput atau tidak ingin memilih siapapun karena saya sudah capek dengan politik yang mereka terapkan, kata Kadam Siddiq, seorang influencer yang juga pembisnis parfum. Golongan putih bisa disebabkan karena ketidakpercayaan masyarakat tersebut muncul kepada para calon pemimpin karena mereka merasakan bahwa tidak ada dampak positif yang terjadi padanya setelah pemilihan. Saya telah melakukan analisa dan merenungi pilihan saya terhadap Pilpres atas kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan.
hingga saya jatuhkan pilihan kepada Anies Baswedan, katanya. Anies dipastikan mampu membuat solusi dengan prinsip-prinsip yang berkeadilan bagi semua rakyat. Lanjutnya, menurutnya, Anies Baswedan merupakan salah satu tokoh dari dunia pendidikan dan politik yang memiliki peranan penting di Indonesia. Melalui sifat tegasnya, dia selalu berusaha untuk bagaimana menghasilkan suatu kebijakan dengan sikap yang jujur, elegan, penuh percaya diri, dan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya, kata Kadam Siddiq. Buat semua teman-teman yang sebelumnya sudah memilih dan memastikan paslon pilihannya, mari tonton video ini sebentar aja. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk sedikit bercerita tentang apa yang terjadi pada diri saya. Di awal-awal, ketika hiruk pikuk capres sudah mulai agak naik ke permukaan, saya memilih untuk golput. Saya memilih untuk golput dan gak mau nyoblos sama sekali. Kenapa? Karena saya sudah enak dengan dunia perpolitikan dan sebagainya. Tapi lama-lama saya sadar bahwa golput bukanlah sebuah pilihan. Bahwa saya sebagai pemuda, saya sebagai seorang remaja, saya sebagai bagian dari Gen Z yang akan memilih, itu tentu saja walaupun cuma sekedar ceplos gitu saja, itu sudah bisa menentukan salah satu di antara sekian banyak faktor-faktor yang akan mempengaruhi bangsa ini. Akhirnya, hati saya waktu itu sempat condong ke Pak Prabowo. Ini jujur-jujuran aja, saya sebut nama ya. Tapi waktu itu saya milihnya bukan berdasarkan rasionalitas, saya milihnya berdasarkan emosional. Entah kenapa hati saya tiba-tiba tergerak untuk memilih Pak Prabowo. Setelah itu, lagi-lagi hati, saya belum mengandalkan rasionalitas sama sekali. Ada sih, cuman dikit. Hati saya tiba-tiba condong ke Pak Anies. Dan akhirnya waktu itu saya memutuskan, oke, saya akan coblos Pak Anies. Tiba-tiba, di tengah perjalanan lagi, hati saya cenderung ke Pak Prabowo lagi. Aneh kan? Dan saya sempat enak ngeliat Pak Anies. Lagi-lagi, pada saat momen-momen itu, saya masih mengandalkan emosional saya, bukan rasionalitas. Setelah saya memutuskan, berdasarkan emosional saya untuk memilih Pak Prabowo, tiba-tiba di tengah perjalanan ada satu kejadian yang akhirnya bikin saya pilih Pak Anies lagi. Lagi-lagi apa? Bukan rasionalitas yang saya andalkan. Yang saya andalkan adalah emosional saya. Jadi awalnya saya milih golput, tiba-tiba pengen milih Pak Prabowo, tiba-tiba pengen milih Pak Anies, tiba-tiba pengen milih Pak Prabowo lagi, tiba-tiba pengen milih Pak Anies lagi. Akhirnya stop tuh di Pak Anies. Ketika saya memutuskan untuk memilih Pak Anies, saya akhirnya kayak mikir bahwa ada sesuatu yang gak beres. Karena dari awal, saya tidak menggunakan metodologi yang tepat untuk memilih capres pilihan saya. And finally, di tengah hati saya yang waktu itu benar-benar cenderung secara emosional untuk memilih Pak Anies, yang itu saja bisa saja sepertinya akan berubah ke Pak Prabowo atau Pak Ganjar bahkan, saya memilih untuk oke, saya gak mau jadi a priori, saya mau kosong, nol, saya mau berangkat dari nol, saya buang semua rasa emosional yang ada di diri saya langsung buka iPad saya pasang ketiga paslon, Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar. Saya letakkan semua foto itu di GoodNote iPad saya. Lalu saya coba bikin berdasarkan analisa yang sudah saya buat kemarin, yang videonya bisa teman-teman tonton di akun saya. Apakah saya hanya menilai berdasarkan analisa itu? Enggak. Saya juga cari kesalahan-kesalahan para capres nih. Jujur, saya sempat cari kesalahan para capres itu semendetail mungkin. Gimana caranya mereka itu tampak bersalah. Semua media-media saya korek. Setelah saya menemukan kesalahan-kesalahan mereka, saya berusaha mencari counter dari kesalahan mereka yang dibuat oleh media. Misalnya, Pak Anies sempat diterpa dengan kasus politik identitas. Apakah betul Pak Anies melakukan itu? Saya kemudian cari counternya. Atau Pak Prabowo yang sempat terkena kasus yang sebagaimana teman-teman tahu ya. Saya berusaha cari counternya. Begitu pula Pak Ganjar. Saya selalu cari counternya. Intinya setelah saya cari semua kesalahan para capres, saya cari counter dari kesalahan-kesalahan yang telah saya temukan. Yang akhirnya ada beberapa kesalahan-kesalahan itu yang murni bukan kesalahan mereka. Tapi ada juga yang itu memang kesalahan mereka. Yang akhirnya berdasarkan analisa pribadi saya akhirnya memutuskan untuk memilih satu orang ini bukan lagi berdasarkan emosional, bukan lagi karena ikut-ikutan kanan kiri, bukan lagi karena disuruh orang, bukan lagi karena ABCDFG. Saya betul-betul memilih orang ini berdasarkan analisa saya pribadi. Walaupun hati saya jujur gak serak sama orang ini. Tapi saya butakan perasaan saya, dan akhirnya saya memilih berdasarkan penalaran saya, berdasarkan analisa saya untuk memilih orang ini. Dan tentu saja, itu setelah saya melihat semua kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Karena hakikatnya, ketika saya memilih di antara ketiga ini, saya tidak lagi memilih mana yang terbaik di antara mereka. Tapi saya memilih mana yang setidaknya paling gak buruk lah di antara mereka. Ya itu hitungannya yang paling terbaik di antara mereka. Tapi maksud saya,
gimana ya, tiga-tiganya punya problem juga kan. Jadi ini harapan bagi saya kepada semua teman-teman yang sudah memutuskan untuk memilih track gini. Saya meminta kepada teman-teman yang punya akal nih ya, untuk ayo kosongkan diri kalian, merenung kembali, betul enggak orang ini adalah orang yang kalian pilih? Betul enggak selama ini kalian yang suka jelek-jelekin paslon lain itu benar-benar sejelek yang kalian kira? Mari berpikir dengan akal. Jazakumullah khairan.